Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu, orang tua saya, para anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh ini alhamdulillah Allah masih bangunkan kita, Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita ke rumah Allah. Kita menikmati ruku demi ruku, sujud demi sujud kita di hadapan Allah. Boleh jadi hal ini biasa bagi kita karena sudah rutin. Tapi jika seandainya kita bandingkan, kita analogkan dengan hamba-hamba Allah yang telah dipanggilnya atau orang-orang yang telah mendahului kita, jika seandainya Allah berikan kesempatan walau hanya 1 menit pun, bukan 1 hari, bukan 1 bulan, 1 menit, Allah katakan aku kasih kamu untuk hidup kembali ke dunia walau 1 menit saat, maka dipastikan semua saudara-saudara kita yang telah mendahului akan berlari sekencang-kencangnya datang ke rumah Allah ini. Apa yang mereka lakukan? Ruku, sujud, walaupun hanya 1 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini sesuatu yang cukup mahal. Habis pengajian, terus berangkai silaturahim kajian, ini mahal. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa merasakan ini, menyadari ini, dan bermohon pada Allah sampai akhir hayat Allah istiqomahkan amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga hati kita hari demi hari rindu pada Rasul. Jika para sahabat, ada satu kebiasaan para sahabat pengen mencuri perhatian Rasul. Itu kebiasaan sahabat. Jadi ada sahabat yang perlakuannya sebenarnya adalah ingin mencari perhatian Rasulullah. Maka sampai ada satu riwayat Ukasah ini menjadi catatan karena ketika Rasulullah mau meninggal dunia, Rasul mengumpulkan karena Rasul tahu akan datang tamunya Israel. Maka dikumpulkan para sahabat, dikumpulkan sahabat, lalu kata Rasul, wahai sahabat-sahabatku, hari ini aku ingin sampaikan siapa di antara kalian yang pernah aku zolimi. Maka hari ini aku minta padanya, pada kalian semua untuk membalaskan perlakuanku yang zalim pada kalian. Siapa yang berani untuk mengatakan itu? Tak ada yang berani, diam semua. Sahabat-sahabat besar diam. 3 kali diulangi Rasul, tiba-tiba Bapak Ibu berdiri Ukasah. Saya ya Rasulullah, waktu perang Badar engkau pernah mencambukku ya Rasul. Maka hari ini aku pengen membalasnya, mengkisosnya, dan aku ingin mengkisosmu ya Rasulullah. Bangkit Abu Bakar, Umar, lalu mengatakan Ukasah. Dengan heroiknya Umar mengatakan, kira-kira tak beradab pada Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, sudah duduk, wahai Abu Bakar, duduk. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Rasul, wahai Bilal, ambil cambuk ke rumah anakku Fatimah, bawa ke sini. Begitu sampai ke rumah Fatimah, kata Fatimah, wahai Bilal, untuk apa ini cambuk ini? Lalu kata Bilal, ini Ukasah. Kira-kira kalau bahasa Medannya, tidak tahu kita entah apa dipikirkannya, menyala otaknya mungkin pagi ini. Kenapa wahai Bilal? Dia mau mencambuk Rasulullah. Maka Fatimah pun terkejut. Lalu dia katakan, sampaikan pada Bilal, aku siap menggantikan ayahku Rasulullah supaya dicambuk. Tapi kata Bilal, sinilah cambuk itu, dibawa pada Rasulullah. Begitu cambuk itu diberikan pada Ukasah, berhenti di situ tidak. Kata Ukasah, ya Rasulullah,
waktu kau cambuk aku tak pakai baju. Sekarang kau pakai baju ya Rasul. Makin geram sahabat. Umar sudah mau dicabutnya pedang, mau ditebasnya luka Saud. Lalu Rasul tetap menenangkan. Lalu Rasul pun membuka bajunya. Begitu sudah siap, ready mau dicambuk, apa yang dilakukan Ukasah? Ternyata Ukasah berlari kencang dekat Rasul, dipeluknya Rasulullah dan diciumnya perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut, menangis semua sahabat. Kata Ukasah, ya Rasulullah, aku tak akan mungkin bisa sedekat ini mencium dan memelukmu jika tak akan kulakukan ini ya Rasul. Jadi sahabat itu ada juga yang ngeprank Rasulullah, diprank Rasulullah. Pikirnya betul-betul, rupanya itulah jalan yang bisa diciumnya, dipeluknya perut Rasulullah SAW. Apa maknanya? Para sahabat tetap ingin mencari perhatian, mencari momentum supaya mereka dekat, sedekat-dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita pun sama, pengen mencari perhatian Rasul, salawatnya dia mantapkan, sunnah-sunnah Rasulnya dia azamkan untuk dia lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah hunjamkan, Allah istiqamahkan. Saudara-saudara kita yang sampai detik ini boleh jadi belum ada yang datang ke rumah Allah rukuk sujud, semoga Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit zahir dan batin Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat punya hajat-hajat yang baik Allah qabul hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, pagi ini Bapak Ibu saya ingin mengutip satu hadis. Boleh jadi hadis ini sudah pernah didengar, tapi bagi orang-orang tasawuf hadis ini akan sangat mengena sekali, karena hadis ini langsung menggunakan kalimat qalbun. Apa itu? Hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam Sahih Muslim, dan itu seolah-olah tanya jawab antara Rasul dengan para sahabat. Kata Rasul begini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mangkana fi qalbi, orang yang ada di hatinya. Mangkana fi qalbi, orang yang ada di hatinya zarrah min kibir. Zarrah itu Bapak Ibu dulu, maka ada suatu misqala zarrah, ya kan? Jadi zarrah itu dulu dimaknai para ulama biji sawi, karena biji sawi itulah yang paling kecil, tapi terus berkembang, kemudian muncul atom, itu yang paling kecil. Nanti pun jika ada yang lebih kecil dari atom, tetaplah maknanya zarrah. Sekecil-kecilnya itu maknanya zarrah. Lalu dalam hadis itu Rasul mengatakan sebesar zarrah pada hatinya min kibir, dari kesombongan. Jadi kata Rasul, tak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya, bukan nampak dalam perbuatannya, bukan nampak dalam ucapannya, yang dalam hatinya ada sebesar zarrah, benda yang sangat kecil dari kesombongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang senang dia pakaiannya bagus-bagus, kendaraannya bagus-bagus? Mungkin sahabat mengatakan itulah orang sombong, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, semua serba bagus. Kan ada yang begitu Bapak Ibu, semuanya pakaiannya serba branded, serba dari mulai bawah sampai atas branded, mau tas, mau
baju, celana, topi, semua branded. Kalau sempat masuk dia ke dalam sungai, 20 juta yang jatuh. Kira-kira saking kan branded semua. Ada yang begitu. Yang dimaksud sahabat itu begitu. Apakah itu yang kau maksud sombong ya Rasul? Lalu kata Rasulullah, bukan itu. Kata Rasul, batarul haq. Ini menjadi definisi sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu adalah batarul haq, dia tolak kebenaran, dia enggan melakukan kebenaran, wa ghamtun nas, dan dia merendahkan manusia. Jadi itu definisinya. Dia tolak kebenaran, tak mau dia. Lalu yang kedua, dan dia rendahkan orang lain atau manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi catatan dalam hadis ini? Rasul menyebutkan qalbun. Ini persoalan dalam hati, bukan penampilan. Dalam hati sebenarnya. Maka kalau begitu, cerita sombong tadi bukan persoalan apa yang dia pakai. Jadi terkadang Bapak Ibu ada orang senang kalau ke masjid dia, memang senang Bapak, pakai jubah, pakai serban, lilit, pakai sal imamah itu. Pokoknya lengkap dia di masjid. Kalau sempat datang beliau, datang awak begini, pikir orang itu dia ustaz. Awak tak ustaz, pikir begitu. Karena pakaiannya wah, pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah, lengkap, syekh betul. Ini kan ada Syekh Panji Gumilang, tapi syekh ini itu, tapi syekh betul, syekh ini ada syekh betul. Kalau sudah dia pakai itu luar biasa, kalah orang. Bapak Ibu, kalau dia ada yang senang, memang senang, bukan dia mau menunjukkan aku hebat, tidak. Memang dia senang memakai pakaian itu kalau sholat. Kalau dia pakai itu karena kesenangannya, tak ada masalah. Terkadang awak yang tak pakai pula yang baper awak. Kawan, ini soal paten kali, aku tengok katanya pula. Macam dia yang syekh tarikatnya, entah yang apanya dia. Padahal kawan itu baik-baik aja. Dia lurus-lurus saja pakai pakaian ini, tak ada maksud dia aku lebih baik, tak ada. Memang senang dia itu. Kita yang sebaliknya. Coba kan perhati, jadi kajian pula jadi. Coba kan kawan itu, mana pula dia begitu bro, betul kan. Macam dia kan yang alim. Itu yang salah kita Bapak Ibu. Kita yang salah itu. Kita terkadang agak lain dari kita. Lalu menjadi perbincangan kita. Itu yang salah. Atau boleh jadi ada orang yang misalnya mohon maaf cingkrang celananya di atas lutut. Boleh jadi dia menyalahkan, tapi boleh jadi kita pun mengkaji juga. Di mananya banjir buat kawan tiap hari banjir aja kan. Itu sama juga itu Bapak. Jadi terkadang ini orang melakukan itu, kita pula yang mengkaji orang, itu persoalan. Maka yang disebutkan dalam hadis itu bukan penampilan, tapi fi qalbi. Kalau ada di dalam hatinya secuil kecil sekali kesombongan, itu luar biasa, la yadkhulul jannah, maka dia tak akan masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang ditegaskan para ulama betapa Rasul ingin menghancurkan, menghilangkan kibir dalam hati seorang mukmin dan di kalangan para sahabat-sahabatnya. Maka kita melihat definisi yang disebutkan Rasul itu. Apa itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Hanya itu maknanya. Dia menolak kebenaran atau dia merendahkan manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang diajak sholat, ayolah sholat ke masjid. Kita ini sudah yang begini-begini nih, tunduklah sama Allah. Ke masjid kita. Lalu jawabnya, kirim salam aja nama ketua ya kata. Ada juga begitu Bapak Ibu. Dia ajak dia berjamaah, kirim salam aja dia. Padahal tahunya dia yang disampaikan itu kebenaran. Kalau itu terjadi, sadar tak sadar, dia sebenarnya batarul haq. Dia tolak, dia enggan melakukan kebenaran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini dengan medsos yang luar biasa, siapa yang tak tahu menutup aurat itu wajib? Tahu semua. Tahu semua, wajib. Cuma enggan dia. Kenapa ibu tak mau? Sayang loh Ustaz, rambut yang indah nih dari salon tak ditunjukkan kata Bu. Mau ditunjukkannya juga rambutnya seperti ekor kuda.
luar biasa indahnya. Kalau itu terjadi, sama kalau ada menyampaikannya, mengajaknya tak mau dia, sama dia hampir dengan batarul haq. Apa itu? Dia enggan, dia tolak kebenaran itu. Maka itulah kesombongan. Maka kalau ditarik ke atas kan begitu. Perintah Allah pada Azazil, iblis, itu kan perintah Allah kebenaran. Usjudu, sujudlah engkau pada Adam. Tak mau dia. Tak mau, aku ya Allah. Dia kan makhluk junior ya Allah. Aku senior, aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Banyak alasan. Itu alasan semua itu. Itu alasan. Kenapa tak mau sholat? Nantilah, ini kan masih muda lagi, nikmati saja. Nantilah mau pensiun kita baru tunduk sama Allah. Atau nanti sudah agak menua sedikit baru tunduk. Atau nanti udah agak sakit-sakit sedikit baru nanti tunduk. Banyak alasan dia lakukan supaya tak tunduk pada Allah. Ingat, iblis ketika tak sujud pada Adam, banyak dia cari alasan. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, itu masuklah kategori batarul hak. Ada saja alasan, yang inilah, yang itulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang makna pertama, dia tolak kebenaran. Yang kedua, dalam hadis itu wa ghamtun nas, dia rendahkan manusia. Berarti kalau dia rendahkan orang lain, dia tinggikan dirinya. Lagi-lagi ini persoalan fi qalbi, tak dia ucapkan dalam hatinya. Jadi maka ulama mengatakan pada dua hal ini, bisa dia sombong merendahkan pada dimensi duniawi atau ukhrawi, ibadah. Ada orang Bapak Ibu baru beli mobil baru Bapak dari showroom, masih pakai plastik lagi. Ya kan, belum dibuka Bapak plastik. Begitu keliling-keliling lampu merah. Begitu lampu merah berhenti. Begitu berhenti datang lagi mobil di samping. Mobil yang dibawa yang di samping yang berhenti ini pun tapi tahun 80-an. 80-an. Lalu dilihat nih ke samping. Dalam hatinya bukan dia ucapkan. Kenapalah mobil ini tak di bumi hanguskan aja nih tahun 80-an nih. Sekalian sama orang di dalam ini pun bumi hanguskan saja nih gitu. Itu tak diucapkan dalam hatinya. Dalam mobilnya yang mewah tadi diucapkannya, kenapa tak di bumi hanguskan? Itu yang ditunjuk Rasul, bukan dia ucapkan. Kalau diucapkan dilempar Bapak itu dia. Dalam hatinya mengatakan mobilnya lebih baik, lebih wah, kawan tuh ya bumi hanguskan saja. Itu kata Rasul masuk dalam kategori sombong wa ghamtun nas. Apa itu? Merendahkan orang lain. Bapak itu pagi di depan pintu duduk. Lewat ada suami istri dari depan rumah. Ini dalam hati juga ceritanya. Begitu lewat dalam hatinya ngomong. Di mananya dapat bapak nih Bu? Nih kok hancur kali Bu tuh. Hancur kali kata ibu. Padahal tak diucapkannya, tapi dikajinya orang lewat, direndahkannya, dan saat itu sebenarnya dia telah menaikkan dirinya. Maka Bapak Ibu, ini hati-hati. Saya ingin mengatakan hadis ini untuk mendidik kita nih, saya dan kita semua Bapak Ibu. Terkadang datang lintasan-lintasan yang begitu. Awak lihat orang, mudah kita sepele sama orang. Kawan nih melihat penampilannya tak ada ini. Kita sering terjebak pada covernya, pada penampilan. Ini kalau melihat wajahnya ini pembunuh ini gitu. Padahal kawan tuh hatinya hati dahsyat betul, hati orang sufi. Tapi wajahnya memang begitu. Maka jangan cepat-cepat menghukumi orang dari penampilannya. Itu yang sering di medsos itu, ada orang naik mobil, kakek-kakek, anak muda ini pakai jas dengan gayanya. Begitu ketemu dengan si kakek tadi yang lusuh-lusuh, udah mau ditolaknya saja kakek. Begitu mau ditolaknya, waktu berjalan ke mobil, kawan tuh mobil tahun 80-an, kakek itu bawa Lamborghini dia. Itu sama juga, terjebak dia dengan penampilan cover. Maka jangan sempat kita sering menjas. Nah, ini yang disebutkan para ulama. Ya, Abah Guru sekumpul di Martapura itu salah satu quote-nya pada murid-murid. Dia katakan,
orang semakin baik batinnya, rohaninya, itu hanya dua. Dia akan semakin banyak berhusnuzon pada orang lain dan bersuuzon pada dirinya. Ini kan terbalik kita. Jadi semakin banyak dia berhusnuzon pada orang lain dan pada Allah. Apapun yang dilihatnya dia husnuzon aja. Dan dia banyak-banyak bersuuzon pada dirinya. Kita kan kita balikin. Banyak-banyak berhusnuzon pada diri kita, bersuuzon pada orang lain. Maka ketika kita ketemu dengan anak-anak ini, anak-anak ustaz, kita ini akan mengatakan husnuzonnya begitu, ya Allah, mereka ini lebih baik karena dosanya tak ada. Awak dosa bertumpuk. Begitu dia ketemu dengan orang yang di atas, dia katakan, ya Allah, mungkin ilmunya lebih baik, lebih tinggi, amalnya lebih banyak, amalku tak ada. Tetap dia akan berhusnuzon pada orang lain dan bersuuzon pada dirinya. Kalau itu terjadi, mulai. Itu kata bagus kumpul, dia akan naik, sudah mulai tingkatannya menuju Allah. Jangan sebaliknya, banyak-banyak dia berhusnuzon pada dirinya, orang lain suuzon aja dia. Datang dia ke masjid, begitu datang ke masjid ada orang di sampingnya, begitu mau pulang bapak itu tak ada sendal lagi. Diingat-ingat bapak itu, nampaknya entah kawan tadi itu yang membantai sendal nih. Sendal aku tadi buruk tadi, jelek tadi. Dia langsung mengatakan mencari kambing hitam orang lain. Padahal cari rupanya dekat toilet sendal, dibawa orang ke toilet. Tapi dia lebih dahulu suuzon pada orang lain. Sama, ada sesuatu yang terjadi pada kita terkadang mencari langsung siapa ini. Padahal kita yang bermasalah. Ini yang disebutkan oleh Haba Guru Sukumpul itu, untuk banyak-banyak berhusnuzon pada orang lain dan bersuuzon pada diri kita masing-masing. Kalau itu sudah mulai, jadi sama bahwa kalau ada sesuatu terjadi, mungkin ada salahku ya Allah, istighfar. Maka Bapak Ibu, rata-rata orang pengalamannya yang naik haji itu kan cerita sombong. Dekatnya kemahku itu, dekatnya mudahnya, sesat, berkeliling-keliling bawa keliling-keliling kan tak jumpa, tak bisa ketemu dia. Mengapa saat itu muncul kibirnya, sombong? Dekat di situ kan ditunjukkan Allah, dekatnya tak perlu kan, bisa aku kan, begitu lewat wassalam. Belakangan ada yang kejadian, keluar dari toilet, lalu kata kawan itu, tunggu, tak usah apalah, tak usah, dekat itu. Begitu keluar dia bingung dia, entah kemana mau ditujunya. Tapi balik-balik Bapak Ibu, begitu orang yang sudah dikuatkan dengan cerita itu, istighfar dia. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni dosaku, istighfar. Nampaknya balik jalan. Maka ini yang kita sebut, Allah ingin mengajarkan, begitu ada masalah, jangan engkau mengatakan aku bisa lakukan itu. Tapi dia balikkan istighfar, ampunkan aku ya Allah, berikan jalan keluar. Maka Allah akan berikan jalan keluar dan solusi bagi hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Jadi ada orang yang sadar tak sadar dia sombong dengan menyombongkan dirinya, menghinakan orang lain dengan dimensi duniawi. Maka terkadang Bapak Ibu begitu sholat, ada yang sholat ibu-ibu, begitu sholat diletakkan ibu itu pula tas kawan itu sholat samping, tasnya biasa-biasa saja, yang bercampur kulit, bercampur plastik, sintetis. Datang kata ibu, tas kawan ini pun sintetis pula, diletakkan ibu itulah tasnya. Tas ibu ini LV, Louis Vuitton. Dan nampak kau tu cemana tas yang branded tu. Solat juga cerita ni. Kawan tu tas sintetis, ibu tu tas LV di depan. Sama. Saat itu dimensi dunia yang muncul mengatakan apa yang dia pakai lebih dibandingkan orang lain. Ini dimensi-dimensi yang muncul, lintasan-lintasan yang muncul. Maka sampai ada ilustrasi Bapak Ibu, begitu orang dia ibu tu
pakai emas di tangannya, di tangan kirinya. Semua ditunjuknya pakai tangan kiri. Datang ke pesta, datang kondangan, pokoknya tangan kanannya bersimpan aja. Tangan kiri main. Karena di situ cincin, di situ gelang, semua di situ. Akhirnya menunjuk orang pun pakai tangan kiri aja. Mengambil tangan kiri. Tak sadar dia memang bawaan itu. Jadi memang begitu orang memakai sesuatu yang unik, itu terbawa pada dirinya. Terbawa pada diri. Berjalan pun mau tangan kirinya duluan. Nah, itu penyakit itu. Sadar tak sadar, begitu caranya. Fit dunianya, jika dia ingin menunjukkan, maka terbawa pada hati dan perilakunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pada dimensi ini Bapak Ibu, kalau muncul lintasan begitu, istighfar. Poinnya istighfar. Terkadang muncul jalan kita, tertengok kita, kawan nih sepele, muncul sepele itu, merendahkan itu muncul. Apanya kawan nih? Dan itu akan diuji, dicoba kita. Ini mengaji tasawuf nih, begitu kita kaji ini, makin ditunjukkan Allah cobaan. Datang tukang parkir, udah parkir, datang dibentaknya gitu, pak minggir gitu, salah ini gitu. Dibuka kawan kaca, kok apa kau bilang kan? Itu sebenarnya ujian itu untuk menguji tahan dia tidak untuk dimarahi orang dengan suara yang keras, mampu dia tidak untuk membalasnya dengan kelembutan. Karena orang tinggi suaranya, maka biasanya dibalas lebih tinggi begitu. Itu macam bola pingpong itu. Nah, itu Pak Darwin juga, makin di smash makin kencang balik begitu. Rumus bola pingpong itu semakin kuat dia smash pukul, baleannya makin kuat. Sama Bapak Ibu. Begitu kita memanggil seseorang dengan suara yang kuat, baleannya lebih kuat. Kalau sempat di rumah, "Bang, gimana Bang? Apanya, Dek?" Itu begitu juga itu. Balasannya begitu karena baleannya tinggi. Tapi kalau dia katakan, "Gimana, sehat?" Sehat. Itu seiring deh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lintasan-lintasan inilah yang diingatkan para ulama. Tak menutup kemungkinan terjadi pada kita. Ada orang lusuh pakaian. Kawan nih jorok galilah kawan. Muncul itu. Kawan nih, itu muncul. Kata-kata itu muncul merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya. Itu fid dunya. Yang kedua fil akhirah atau pada ibadah. Bapak Ibu ingat, iblis itu tak jadi iblis langsung. Namanya Azazil. Banyak dikutip para ulama kita, bahkan Ibnu Katsir menyebutkan itu. Azazil yang dahulu dunia ini, bumi ini dihuni oleh jin, kata Allah hanguskan, musnahkan. Para malaikat dipanah oleh jin. Dipanah, lari semua. Ada yang masuk ke laut, bersembunyi di laut. Wah, itu mungkin jadi Roro Kidul itu mungkin, Nyai Roro Kidul, sembunyi ke sana dia. Ada yang masuk naik ke gunung, tak jadi. Ada yang masuk ke hutan, masing-masing bersembunyi. Maka jin itu bersembunyi. Apalagi begitu diciptakan manusia. Manusia itu kan fi ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan. Maka jin itu dia terdinding, tertutup, tak nampak. Salah satu maknanya jin itu pun tak pengen dia dilihat karena malu dia dibandingkan sempurnanya penciptaan Adam. Kita ini manusia. Jadi mereka memang tidak menampakkan diri untuk terlihat karena malu mereka. Maka kan ada yang telinganya jatuh ke bawah, beragam model. Cuman kita ini terbalik. Sudah Allah sembunyikan mereka, tak mau mereka dilihat, datang awak nih berjibaku pula mau melihat jin. Dituntunnya ingin indra keenam, semuanya. Pergi dia ke hutan mau bertemu dengan jin. Pada Allah katakan disembunyikan supaya tak nampak. Tapi datang kita pengen kali melihat jin. Maka terbalik-balik kita nih Bapak Ibu. Kalau ada dikasih Allah anugerah di sini bisa melihat jin. Dan itulah kan pengalaman Bapak. Ternyata orang-orang yang dikasih Allah anugerah bisa melihat, kesulitan dia hidup. Sulit. Anak-anak yang indigo itu Bapak Ibu terganggu jiwanya kalau dia bisa melihat. Dia sekolah, gurunya menerangkan, tiba-tiba 5 berdiri di depan, ketawa-ketawa, dia itu sama.
Maka kalau sempat ini ada di antara kita nih yang agak bisa melihat begitu, ngeri juga kita. Jangan-jangan rame kita. Rame rupa di masjid. Karena Bapak Ibu sama, yang namanya bangsa jin itu pun juga pengajian juga orang pengajian. Ini subuh-subuh ini ada juga pengajian bagi bangsa jin. Nah, cuman ustadznya pun jin juga lah pula. Bukan jin juga ustadznya, bukan apa ustadznya, jin juga. Maka dulu Bapak, waktu tinggal dulu mahasiswa, tinggal banyak itu kawan-kawan yang tinggal di masjid, jadi remes preman masjid, itu hampir ada kesepakatan. Walaupun lama tinggal di masjid, satu kesepakatan, jangan malam tidur melintang melintang di tempat imam. Karena yang ini di masjid kita ini bukan hanya kita yang berjamaah, Bapak Ibu. Yang dipahami kita, saudara-saudara kita yang jin muslim itu pun tetap berjamaah mengaji, tetap menggunakan masjid. Maka saat itu hampir kesepakatan, tak boleh ada orang malam ya, dia tidur melintang depan imam. Dan itu kebanyakan itu. Begitu dicobanya subuh, udah di toilet aja dibangun. Ada yang lantai 2, begitu bangun sudah di lantai 2 dia terbangun. Dipindahkan orang. Nah, kalau tak yakin Bapak Ibu, malam ini coba melintang entah mana letak, entah yang kering ruti orang. Intinya kalau melintang itu menghalangi bagaimana? Menghalangi imam, dipindahkan orang itu Bapak Ibu. Nah, maka ingat, ini masjid kita ini semakin banyak aktivitas kegiatan, makin senang Bapak Ibu. Jin-jin macam itu makin senang ketika mereka bisa juga berjamaah. Jangan-jangan orang itu pun mengikut program Masjid Muhajirin. Iya, antara juga orang itu mualaf center, orang tak tahu kita. Ada juga mualaf center, orang itu mengislamkan, tak tahu kita. Jangan-jangan dibur orang itu, maka orang itu akan melihat mana yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagian kedua ini merendahkan orang lain, meninggikan dirinya fil ibadah. Ingat, Azazil itu begitu sudah hancur semua jin ini, lari semua, tinggallah si anak raja jin. Jadi raja jin itu punya anak. Lalu kata Allah perintahkan pada Jibril didik si anak raja jin ini sampai betul-betul soleh. Dididik Jibril. Jadi mendidik anak raja jin ini langsung Jibril. Dididik zikir luar biasa. Sampai makomnya naik 1, 2, 3, sampailah dia. Kalau versinya orang tarikat itu mursyid. Ada khalifah. Khalifah itu belum bisa dia buka tarikat. Tapi mursyid. Mursyid ini sudah bisa orang masuk di baiatnya gitu. Pembimbing zikir. Malaikat pun dibimbing zikir. Sampai tingkat tertinggi. Namanya saat itu Azazil. Karena gurunya Jibril. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan, satu aja. Begitu sudah tinggi makomnya, tinggi amalnya, tinggi zikirnya, dia mursyidnya sikit aja. Allah ciptakan Adam, perintah Allah, wahai seluruh malaikat sujud, semua sujud. Illa iblis, berubahlah Azazil menjadi iblis. Tak siap dia Bapak Ibu, ada makhluk baru diciptakan lalu dia harus tunduk pada makhluk itu. Tak siap ada juniornya lebih hebat dari dirinya. Nah, itu penyakit Bapak Ibu. Itu penyakit. Maka kita ini yang beramal pada ibadah pun tak menutup kemungkinan begitu. Terkadang datang lintasan, nampaknya sudah paten tahajudku ini. Itu mulai Bapak Ibu. Jangan-jangan di masjid ini awak aja sendiri tiap malam tahajud. Datang dia bergumam sudah. Dan itu akan dimainkan oleh iblis dan syaitan. Ingat Bapak Ibu, karena iblis itu sudah menjadi alumni, awak ini belum, masuk pun belum. Dia alumni sudah. Tahu dia di mana titik-titik lemah kita ini, Bapak. Tahu betul. Yang kita kaji pun subuh ini tentang dia, tahu, didengarnya ini. Makanya awas kalian habis mengaji ini gitu. Ku selesaikan karena tahu dia. Paham betul di mana titik lemah kita. Terkadang rajin sholatnya, tapi kalau persoalan marah tuh dicari. Marah tuh, ini kawan ini kalau sisi marahnya selesai.
marah itu dimainkan, jadi pemarah dia. Ada orang misalnya begitu nanti tidak pemarah, senyum, tapi masuk dimensi bakhilnya. Di bakhil itu dimainkan. Tahu dia titik-titik lemah di mana kita mau dijerumuskan oleh syaitan dan iblis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ini menjadi renungan kita. Maka kata sahabat, ada seorang sahabat itu salat asar. Habis salat asar datang Rasul, wahai sahabatku, istighfar engkau dan kembalikan bahwa apa yang kau rasakan dalam ibadahmu ini itu pemberian Allah. Mengapa sahabat ini rupanya mengatakan, ya Allah, hebat kali solatku kali ini, khusyuk betul, nampaknya sudah sampai makomku. Kira begitu. Maka Rasul mengatakan, udah istighfar, apa yang kau rasakan, kau nikmati, serahkan balik pada, dan jangan pala kau ceritakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada di antara kita mengalami suasana itu, cukuplah diri kita dan Allah yang tahu. Jangan pernah ceritakan, Pak, saya tadi sholat, macam yang terangkat ruh saya. Itu kawan itu, melayang-layang, khusyuk betul. Itu cukuplah dirinya dan Allah yang tahu. Macam terangkat, naik saya ke atas gitu. Baru disambung, nampaknya Ustaz ini nampak udah makom-makom wali, nampaknya makom gini. Itu gawat Bapak Ibu. Kalau sempat disebutnya dirinya makom sudah cukuplah kenikmatan Bapak Ibu amal kita, diri kita dan Allah. Saya tak tahu Bapak Ibu, boleh jadi Bapak Ibu pernah di waktu sujud itu menangis. Tak dibuat-buat, bukan dibayang-bayangkan mati. Zup, masuk aja dia. Masuk, penuh, sesak itu. Dan itu bukan dihayalkan, bukan dipikir-pikirkan, bukan dibuat-buat. Begitu sujud itu masuk, penuh hati, menangis. Itu anugerah yang Allah berikan pada kita. Kalau pernah ada sholat, tiba-tiba pengen betul lama sholat itu, air mata pun keluar. Sebenarnya Allah ingin kasih pada kita, jika engkau ingin merasakan khusyuk ini, beginilah merasakan dekat dengan, bukan dibuat-buatnya. Ada yang mencoba bahwa dihafalnya bacaan sholat, dipejamkannya matanya, udah berupaya dia. Ternyata begitu dipejamkannya, dihafalnya artinya tidak juga. Begitu dipejamkannya matanya, dibacanya makna-makna bacaan sholat, dipejamkannya, dihayatinya tidak juga. Terlintas juga, mobil tadi kekunci tidak kan? Itu kok tak kekunci duit di mobil itu kan? Wassalam kalau tadi sholat kan? Akhirnya cerita itu pikirkan, hilang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini, maka kata Al-Ghazali, kalau engkau tak bisa lagi khusyuk, jangan kau andalkan pikiranmu. Ketika engkau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah engkau minimal khusyuk dan minta pertolongan pada Allah. Hanya padamu kami mengabdi. Aku sudah mengabdi ya Allah, sudah sholat ya Allah, tapi kalau tak kau tolong aku khusyuk, aku tak akan pernah bisa merasakan bagaimana nikmatnya khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pada bagian inilah kata Rasul, apapun lintasan amal yang kita lakukan, tetap jika ada terjadi, serahkan pada Allah dan istighfarkan. Jadi jangan sempat kalimat itu, kalau si fulan tak ku tolong tak jadi orang, kalau tak ku bangunkan dulu itu tak jadi. Itu muncullah dia mengangkat dirinya dan merendahkan siapapun selain dirinya. Wabil khusus, ini sering saya ulang Bapak Ibu, yang sudah haji atau yang akan pulang haji, jangan dia anggap hajinya itu sebagai status sosial. Jangan status sosial. Namanya Pak Ahmad, assalamualaikum Pak Ahmad, diam dia macam pura-pura tak didengar. Tapi kalau sudah disambung Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji Ahmad, waalaikumsalam warahmatullah, apa kabar, sehat Pak, panjang jawaban. Tapi kalau tak pakai Pak Haji, diam dia pura-pura tak dengar. Itu Bapak itu wassalam itu. Jangan sempat itu seolah-olah menjadi status sosial. Karena dulu payah kali haji, maka kita pakai itu Pak Haji, Bu Hajjah. Maka tak pernah Rasul itu disebut Haji Muhammad Rasulullah, Haji Abu Bakar Siddiq, tak ada. Karena sama
Salat, puasa, zakat, haji sama. Tak ada Bapak Ibu habis salat subuh ni bertambah nama gitu. Namanya Pak Ahmad. Pak salat subuh Ahmad, ya tak ada. Karena sama semua itu. Statusnya rukun Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semua embel-embel yang kita miliki ini Bapak Ibu, itu berpeluang untuk menjadikan kita kibir. Maka saya sering sebut doktor, profesor, apa nih? Itu kalau salah-salah masuk ke sini. Begitu masuk ke sini selesai. Kalau tak dipanggil kawan, tak dipanggil orang dia doktor, sakit. Kau pikir kau ini tak dokter awal. Atau dia tentara, kawan tuh brigjen. Masuk ke masjid tak tahu kawan brigjen, namanya orang berjamaah. Mana tahu tertempel di kening tuh brigjen. Dipanggil dengan biasa, dia pikir kawan ini tak brigjen, jenderal. Itu yang begitu, simbol-simbol dunia itu sangat berpeluang masuk ke dalam. Kalau sudah masuk selesai. Maka pernah dalam satu riwayat Bapak Ibu, ada seorang ulama besar sufi namanya Abul Hasan As-Sazili. Murid yang terkenal Ibnu Athaillah Sakandari yang punya kitab namanya Syarah Al-Hikam. Kalau pernah ustaz-ustaz kita mengajar Syarah Al-Hikam di sini. Abul Hasan Sazili ini Bapak Ibu kaya raya, pedagang kaya, ulama besar. Waktu mengaji dia pakai selendang yang paling mahal, mewah. Duduklah dia mengaji. Begitu duduk Bapak Ibu, habis mengaji kata muridnya, Syekh, engkau kan sufi. Iya, yang kita kaji ini pun tasawuf. Iya. Kenapa pakaianmu, selendangmu mahal? Mahal kali, kenapa bisa engkau pakai pakaian itu? Sederhana sajalah. Kalau itu kau lakukan bukan sufi engkau. Dijawab Abul Hasan Sazili, wahai muridku, sebenarnya yang bermasalah hatinya hatimu. Aku walaupun ku pakai ini tak masuk ke hatiku ini. Tapi begitu kau tanggapi, kau cakapkan, kau sebutkan, kau anggap dan kau lihat mewah yang ku pakai, berarti selendang ini telah masuk ke dalam hatimu. Aku biasa aja melihatnya, biasa aja dengan barang biasa. Tapi hatimu telah dimasuki selendang itu. Itulah yang diingatkan oleh Abul Hasan. Boleh jadi Bapak Ibu hartanya banyak, harta luar biasa. Biasa aja dia menganggap itu. Tak masuk ke dalam ini person masuk atau di luar hati. Maka selama yang kita miliki tak masuk ke dalam hati, tak ada masalah. Ini terkadang Bapak Ibu begitu dia punya berangkas, mau tidur tengoknya dulu. Ada. Bangun tidur tengoknya lagi. Itu bukan masuk lagi, lengket dalam hati. Itu lengket. Jadi amalannya macam doa tidur dan bangun tidur, tengoknya tuh bukanya itu. Maka kata Rasul sama, jangan masuk ke dalam hatinya. Kalau masuk lengket dan menjadi kebiasaan, itu berefek. Hilang dia, stres. Maka Bapak Ibu pernah saya sebut di sini, kebiasaan yang biasa sudah bertahun-tahun ketika tak dilakukan, itu sama kalau masuk ke dalam hati berefek. Jadi ada satu penelitian dulu Bapak Ibu, ada seorang bapak begitu 3 bulan pensiun stroke. Ada yang pensiun gitu ya. Tapi aman-aman saya insyaallah masih ada yang stroke. 3 bulan. Bingung keluarganya, kenapa bapak ini 3 bulan stroke? Jadi diterapi lalu dibawa ke psikolog. Waktu kerja sehat betul. Begitu 3 bulan dibawa psikolog, kenapa bisa digali sampailah pada satu titik ketemu oleh psikolog. Ternyata waktu aktif kerja si bapak yang 3 bulan sebelumnya, yang bertahun-tahun itu, kebiasaan ibunya yang baik ada. Apa itu? Ada meja, kursi di depan rumah, asalkan bapak nih pulang kerja jam 4, sudah ada teh manis dengan cemilan di situ. Teh manis. Puluhan tahun bapak tuh kerja, begitu asan pulang ada di situ. Tiba-tiba begitu bapak nih pensiun, ibu nih beri ijtihad sendiri. Abang ini kan udah di rumah, ngapain lagi ku buat pula teh manis jam 4 lagi gitu. Tak dikomunikasikan dengan bapak tuh.
dieksekusi ibu tu aja sendiri, tak dibuatnya teh manis lagi. Begitu jam 4 duduk balik bapak, tak ada teh manis. Rupanya bapak ibu, itulah pemicu stroke bapak. Gara-gara tak dibuat ibu itu lagi teh manis jam 4. Jadi ibu-ibu, kalau ada kebaikan, amalan yang sudah lazim dari dulu dibuat, jangan tiba-tiba dihentikan. Itu miring bisa jalan bapak itu nanti gara-gara itu. Sama itu banyak itu. Selama kerja, asalkan pergi bapak itu diciumnya kening ibu. Ada yang begitu. Begitulah pensiun, tak ada cium-cium kening lagi. Bapak itu marah ibuan. Rupanya tak dicium lagi kening ibu. Jadi ibu-ibu dimuliakan sama ini. Kalau ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati menjadi kebiasaan, begitu tak dilakukan itu berefek karena sudah masuk ke dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu amal-amal yang kita lakukan ini dijaga Allah dan kita istiqamah mengamalkannya sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz dalam menyampaikan kajian pada subuh hari ini. Langsung saja kepada Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sering kita dengar ungkapan dari beberapa tausiah mengenai kesombongan itu bisa dilawan dengan kesombongan. Kira-kira korelasinya apa nih Ustaz, dengan hadis yang telah disampaikan oleh Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, jadi at-takabbur bit-takabbur itu sombong dilawan dengan kesombongan pada hadis yang lain, as-sadaqah. Disebut sebagai sedekah. Bapak Ibu begini, semua kalau ada orang sombong, orang yang di bawahnya, yang dia kesombongan itu diaktuilkannya dengan perilakunya, orang yang di bawah tak bisa itu untuk melawan. Kalau ada pimpinannya sombong, tak bisa yang di bawah ini untuk melawan, tak bisa karena di bawah. Maka kalau ada orang yang sombong setaraf, yang sombongnya itu menunjukkan keangkuhannya, kalau ada orang yang setaraf dengan dia, itu tunjukkan dia sombong lagi. Maka maknanya untuk menjatuhkan dan merendahkan dia bahwa di atas langit adalah langit. Poinnya itu bukan kawan nih supaya dia sombong, tidak. Tujuan dia bukan menyombongkan dirinya ya, supaya menginsafkan, merendahkan dirinya kembali tawadu. Poinnya itu. Kalau dia selevel, jangan tak selevel, hancur kawan tuh. Yang selevel dia ada dirut dengan dirut, sombong dia nih. Datang kawan, diingatkan ya, aku begini. Kalimat itulah yang mengingatkan supaya dia tidak sombong. Maka kalau ada orang terzolimi, yang menzolimi itu kan karena kesombongan, kepongahan, maka yang selevel dengan dia akan mengatakan lebih sombong. Kalau yang di bawah nanti dia dipecatnya, dia bisa apa pula, dipecatnya kawan, tak kerja kawan. Maka orang-orang yang di bawah itu yang terzolimi, itu yang kita sebut, jangan salah, ada kekuatan doa. Itu dahsyat juga Bapak Ibu. Orang yang terzolimi, doanya diijabah Allah. Maka kalau orang terzolimi tak sanggup dia sombong, tak sanggup dia berhadapan dengan atasannya, tak bisa sombong dia, maka hanya doa. Tapi ingat, doa orang yang terzolimi satu di antara doa yang diijabah Allah. Diam dia, karyawannya 500, sombong Masya Allah, semua dizolimi. Kalau seandainya dia baik, doa karyawannya baik, ya Allah panjangkan umur bapak nih, panjang, sehatkan sehat. Tapi kalau dia zolim Bapak Ibu,
Doa mereka diam-diam dalam hatinya. Ya Allah, lewatkanlah bapak ni, lewatkan bapak ni, lewatkan bapak ni. Pagi sekali, sore sekali, berbulan-bulan lewat itu Pak. Entah kemana lewatnya, wassalamualaikum asalkan lewat itu. Karena kali 500 orang lewat, ya Allah lewat, itu lewat Pak. Maka yang takut kita itu begitu, sempat berjamaah mereka berdoa dalam hati. Itu terjadilah sesuatu yang tak masuk akal pada si bapak. Tiba-tiba sudah tak bisa jalan, tak bisa stroke. Maka makna itu benar. Pada konteks itu ketika ada orang sombong, dia mampu selevel, dia harus sombong. Mengapa? Supaya jatuh kesombongan. Dia ingin mengingatkan, di atas langit ada langit. Kita semua ini tetap bermuara pada yang maha aziz, maha yang berkuasa, dan kita ini pada posisi dhaif, lemah. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Ini Pak Prof. Fadl. Ya. Pertanyaan saya di sini Ustaz, kenapa Allah sampai mengingatkan jangan untuk berjalan di muka bumi sebelumnya? Maksud saya tidak ada hubungannya seperti itu, tidak ada hubungan dengan hadis tadi. Definisi kesombongan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ini malah hubungannya jalan untuk berjalan. Jadi bagaimana kita memahaminya? Ya. Kaitannya dengan hadis tadi. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi memang ini kan dalam konteks banyak redaksi ya. Misalnya ada riwayat yang lain menyebutkan Bapak kita tadi, dan dalam ayat wala tamshi fil ardi maraha. Maka sebenarnya tidak ada yang kontradiktif dan kontraproduktif ya. Jadi kalau hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi itu mengklirkan sebenarnya bahwa Rasul itu menunjuk pada titik sombong itu fil qalb, pada hati, bukan penampilan orang, bukan zahirnya, tapi pada hatinya. Apa itu? Ya, esensi yang paling kuat itu hanya dua itu. Dia tolak kebenaran, tak mau dia tunduk pada perintah Allah, dan dia rendahkan manusia dengan apapun yang dia miliki. Maka wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi Allah ini maraha. Maraha itu dengan kesombongan. Ya, intinya itu sangat dalam. Tidak mesti orang dengan sesuatu yang wah berjalan tidak, tapi dalam hatinya. Jadi selama dia berjalan dengan apapun yang dia pakai pada fisiknya, mau mewah mau tak mewah, tapi kalau dalam hatinya tetap mengatakan aku bisa, aku hebat, ini dia semua, itu yang dituju Rasul. Dia harus menundukkan hatinya, ya Allah. Ingat dia, ya Allah, karena izinmu aku bisa berjalan ini. Dia pahami itu, menundukkan hatinya, bukan malah congkak pada Allah. Maka Bapak Ibu lagi hal begini, jangan ada orang, ini persoalan fisik ini. Ada orang berpakaian biasa, bahkan karena tahu dia sufi itu ditambal-tambal pakaian, dia pun tambal-tambal, ditambal-tambalnya, compang-camping bajunya, sesekali lain pula sendalnya, sebelah kiri kuning, sebelah kanan hitam dibuat, lalu pun pecinya udah sebelah, pokoknya dibuat, itu pun salah. Didesainnya dirinya supaya disebut orang sufi, itu salah. Didesainnya atau dibuatnya seperti itu supaya orang menyebutnya. Tapi ingat, walaupun pakaiannya lusuh, tapi dalam hatinya tetap sombong juga. Dia lusuh pakaiannya, tapi kerjanya dalam hatinya menghukumi orang. Ini penghuni neraka ini gitu. Wassalam, nampaknya aku yang betul-betul dekat dengan Allah ini zuhud. Wassalam Bapak Ibu, wassalam tarik. Maka Rasul menggunakan kolbun, yang penting hatinya selamat. Maka boleh jadi Bapak Ibu, jangan-jangan macam Abul Hasan tadi,
Ada orang punya kemewahan biasa saja. Orang yang tak punya masuk kemewahan itu dalam hatinya, dia pun yang sombong. Padahal orang yang punya itu biasa saja. Jadi makna wala tamshi fil ardi maroha itu bukan hanya fisik, tapi hatinya memang dia tundukkan. Bapak Ibu, ini bumi ini betapa tawaduknya orang. Mau meludah awak diterimanya, mau emas jatuh diterimanya, mau baju, semuanya diterimanya. Awak jalan songong pun diterimanya, diterimanya aja. Begitulah bumi itu. Padahal mudah bagi Allah. Kalau gempa masuk kita habis semua itu. Karena dia yang tetap tempat kembalinya manusia. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada yang kontra. Intinya adalah esensinya hati kita ini lembut dan tak menunjukkan kesombongan di hadapan Allah. Walaupun apa yang kita pakai, hatinya tetap tunduk dan tak sombong di hadapan Allah. Kira-kira begitu, Pak. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah hati kami, lembutkan hati kami ya Allah. Tanamkan kehinaan, kedhaifan pada hati kami ya Rabb. Hanya Engkaulah yang mulia, hanya Engkaulah yang tinggi dan maha perkasa ya Rabb. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini hamba yang merasakan kehadiran-Mu dalam segala aktivitas dan kehidupan kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridha-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli. Cuma prop. Sama. Jangan sehat. Iya.